Mari kita perlakukan klaim Prof. Mahfud sebagaimana seharusnya setiap klaim itu diuji, yaitu skeptis, dingin, tanpa silau jabatan. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan, Pak, oleh Iya, netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Menachem Ali itu jelas anunya ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Prof. Mahfud, seorang guru besar hukum dan mantan menteri yang reputasinya itu memang tak main-main, menyatakan bahwa beliau membaca filologi Pak Menachem Ali dan menyimpulkan Habib itu tidak ada kaitannya dengan Imam Ali. Namun di mana, bagaimana, dan dengan apa dasar beliau sampai pada simpulan monumental seperti itu? Pertama-tama kita tanyakan terlebih dahulu, apa filologi yang dibaca dan dimaksud oleh Prof. Mahfud? Beliau tidak merinci judul penelitian, letak manuskrip, atau metodologi yang digunakan Pak Menachem Ali. Apakah ini artikel, apakah ini jurnal ilmiah, apakah disertasi, ataukah sekadar opini yang diunggah di channel YouTube? Di dunia akademik, kawan-kawan, filologi itu kan berarti kerja tekstual yang membedah, membandingkan, dan memverifikasi manuskrip primer tanpa rujukan spesifik, tanpa sumber yang bisa diakses dan diuji oleh publik. Filologi dalam pernyataan Prof. Mahfud itu hanya sebatas jargon kosong. Kedua, di mana bukti material yang mendasari klaim Pak Menachem Ali? Apakah beliau menelaah langsung dokumen silsilah Ba'alawi yang asli, lengkap dengan jalur transmisi isnad dan verifikasi dari generasi ke generasi? Di manakah hal itu diunggah? Apakah di channelnya? Ataukah memang sebenarnya tidak ada? Tidak ada catatan atau publikasi yang menyebut Pak Menachem Ali itu pernah menguji satu pun manuskrip primer, apalagi meneliti secara filologis garis nasab kabilah tertentu hingga Imam Hasan. Bahkan Pak Menachem sendiri itu pernah berkata bahwa pencatatan nama Ubaidillah, kunci jalur nasab Ba'alawi, baru dimulai sejak Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang wafat hampir 550 tahun setelah Ubaidillah wafat. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Memang zong. Bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Hijri. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Dan itu dicantumkan dalam kitab yang Al-Burqatul Musiqah. Itu ada penegasan itu, tapi lagi-lagi ini kan dari tokoh Ba'alawi untuk mengaitkannya ke situ. Ini pernyataan yang jelas-jelas tidak didasarkan pada otopsi naskah awal atau bukti historis yang konkret. Telat kalau saya bilang. Atau minimal Pak Menachem Ali itu tidak nonton pemain yang ngantor lah. Ketiga, mengapa Prof. Mahfud mengabaikan data primer yang jelas dan dapat diuji validitasnya? Sebaliknya, saya itu justru beberapa kali mengajukan manuskrip nasab tertulis yang dirunut dari Ali bin Jadid, intelektual Yaman yang wafat pada tahun 600 Hijriah, yang menyusun sendiri silsilahnya hingga Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, lalu ditulis ulang oleh muridnya, yaitu Muzaffaruddin, raja sekaligus ahli hadis di Yaman. Atau naskah Jarus Syafaf yang ditulis tahun 820 Hijriah saat Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu berusia 2 tahun, yang sudah menulis secara verbatim nama Ubaidillah. Konon, Haji Imad mengatakan kalau manuskrip itu palsu. Menurutnya, Jarus Syafaf yang saya sodorkan adalah manuskrip baru yang dibuat sekitar 30 atau 50 tahun yang lalu. Padahal saya punya naskah salinan yang 200 tahun lebih tua dari itu, dan seluruh isinya sama persis. Silahkan cek konten saya di Pemain yang Ngantor, atau langsung subscribe biar nanti dapat informasi untuk konten-konten baru. Dua contoh manuskrip yang saya sodorkan tadi itu bukan konon kabarnya, melainkan dokumen hidup yang bisa diverifikasi, dilacak jalur periwayatannya, dan diuji keasliannya. Jika ingin objektif, seharusnya inilah yang diuji oleh Pak Menachem Ali, bukannya bicara fa-fifu lantas mengklaim kajian filologi. Keempat, apakah Prof. Mahfud sebagai figur publik dan cendekiawan sepatutnya memproduksi klaim besar tanpa transparansi metodologi dan sumber? Di ranah ilmiah, otoritas itu kan tidak bisa menggantikan bukti. Tidak cukup hanya berkata, menurut filologi Menachem
Ali, apalagi filologi yang disebut itu tak pernah sekalipun menguji satu manuskrip atau terlampau jauh tertinggal dari pamit yang kantor. Pada akhirnya, rasa skeptis saya itu kan menuntut agar setiap klaim, apalagi klaim yang hendak meruntuhkan silsilah sejarah ribuan tahun, wajib diuji sampai ke akar, bukan sekadar diterima atas dasar reputasi, status, atau ini kutipan filologis Manakib Ali tanpa jejak manuskrip satupun. Manuskrip apa sih yang diuji Pak Manakib Ali itu? Jika dasar ilmiah tak pernah diperlihatkan, jika manuskrip primer dari Pak Manakib itu tidak pernah dia sampaikan, dan jika kerja filologi itu sekadar slogan, maka seluruh narasi itu tak lebih dari opini personal Pak Manakib Ali yang dipoles agar tampak akademik. Bukankah yang lebih sering menggugah naskah itu kan ya saya? Sekarang mari kita membalik papan catur dengan pendekatan falsifikasi, menghajar klaim Prof. Mahfud lewat pembuktian negatif. Prof. Mahfud kan ya ahli hukum, seharusnya tahu logika ini. Jika beliau atau Pak Manakib Ali itu menyatakan Habib bukan keturunan Imam Husain bin Ali, maka cukup satu bukti otentik dari jalur nasab yang sahih untuk mematahkan seluruh narasi itu. Pertama, kita harus jujur ya, hingga detik ini tak ada publikasi ilmiah, dokumen filologis, atau manuskrip primer yang bisa ditunjukkan oleh Pak Manakib Ali untuk membuktikan Habib itu bukan keturunan Imam Husain bin Ali secara positif, yang mengatakan Ubaidillah adalah anak orang lain, bukan Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Maksud saya dari bukti positif itu adalah ada naskah yang lebih tua dari yang saya miliki, minimal khot dari Muzaffaruddin yang wafat pada tahun 637 Hijriah. Itu yang saya maksud dengan bukti positif bahwa Ubaidillah adalah anak yang bukan Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Jika benar ada, mana naskah, mana rantai transmisi nasab yang diverifikasi, mana dokumen historis yang dieksaminasi dengan metode filologi klasik itu. Sementara itu, data yang diabaikan oleh narasi Prof. Mahfud itu justru sangat konkret. Manuskrip nasab, meskipun ada dua yang baru saya tunjukkan, minimal yang ditulis sendiri oleh Ali bin Jadid, ahli hadis pilih tanding yang hidup tahun 500-an Hijriah, yang secara terang-terangan itu mengaitkan silsilah nasabnya hingga Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Dan lebih tajam lagi, ketika Pak Manakib Ali berkata pencatatan nama Ubaidillah itu baru dimulai pada Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau wafat pada tahun 895 Hijriah, dia tidak menyodorkan bukti material apapun, hanya dugaan. Yang saya maksud dengan bukti material itu naskah fisik yang lebih tua dari dia yang mengatakan Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Karena cuma itu saja yang dia tahu, dugaan belaka. Padahal satu data saya justru menawarkan literatur dari Ali bin Jadid yang jauh lebih tua dan jelas periwayatannya, sekitar 300 tahun lebih awal dari Said Ali bin Abi Bakar As-Sakran dan hanya berselang sekitar 120 tahun dari wafatnya Ubaidillah. Klaim Prof. Mahfud ini runtuh di sini. Satu bukti positif, minimal yang didukung isnad yang otentik, cukup untuk menafikan teori yang dibangun hanya dari narasi atau keraguan yang tak pernah didukung dokumen positif bahwa Ubaidillah adalah anak orang lain, bukan anak Ahmad bin Isa, seperti yang tak pernah dilakukan oleh Pak Manakib Ali sekalipun. Falsifikasi itu kan menuntut kejujuran intelektual. Jadi jika Anda mengatakan sesuatu itu tidak ada, cukup satu bukti saja yang nyata, maka seluruh argumen Anda itu gugur. Manuskrip yang saya bawa dengan isnad yang terang dan bisa ditelusuri sudah lebih dari cukup untuk membantah opini Pak Manakib Ali dan siapapun mereka yang mengutip beliau tanpa verifikasi. Data lapangan sebenarnya itu kan jauh lebih kuat daripada opini siapapun, bahkan yang bergelar guru besar dan profesor sekalipun. Sekarang waktunya membedah lapisan-lapisan narasi Prof. Mahfud dengan pisau dekonstruksi, memisah mana argumentasi ilmiah murni, mana yang bias, dan mana motif politik atau otoritas yang menyelusup diam-diam ke dalam wacana. Pertama, mari kita kritisi struktur narasi yang dibangun oleh Prof. Mahfud dengan mengutip filologi Manakib Ali tanpa menyodorkan bukti primer, tanpa telaah kritis atas sumber, bahkan tanpa menjelaskan metodologi atau konteks analisisnya. Prof. Mahfud sebenarnya sedang melakukan apa yang disebut dengan Jacques Derrida sebagai penguasaan makna lewat otoritas. Sebagai mantan menteri dan guru besar hukum, setiap ucapannya itu membawa beban simbolik yang luar biasa. Narasi apapun yang meluncur dari bibirnya itu kan cenderung diterima publik tanpa banyak tanya, bahkan tanpa menuntut transparansi atau verifikasi. Kedua, kita temukan bias epistemik yang cukup jelas. Prof. Mahfud dalam kasus ini tidak menguji, bahkan tidak mempertanyakan secara publik apa sebenarnya isi filologi Pak Manakib Ali. Beliau hanya mengutip, lalu mengafirmasi tanpa pernah menelanjangi sumber utama, isi dokumen, atau jalur transmisi datanya. Itu pun jika Pak Manakib melakukan uji filologi pada suatu naskah tertentu, hal yang tidak pernah saya dapati sampai sekarang.
Jadi dekonstruksi atas klaim Prof. Mahfud itu membuka satu tabir besar. Narasi besar yang ia keluarkan itu bukanlah hasil dari telaah panjang, melainkan ya kepingan bias dan pengulangan argumen Pak Manakem Ali yang tidak pernah benar-benar bisa diuji. Inilah mengapa kerja ilmiah itu harus selalu bersandar pada data primer, skeptisisme kritis, dan komitmen membuka ruang verifikasi, bukan pada kajian filologi Manakem Ali yang tak pernah sekalipun mengulas satupun dokumen. Jadi kalau ada kritik terhadap Habib yang begini dan begitu, saya pun setuju pada dasarnya. Bagaimanapun, Habib itu manusia biasa, sama seperti manusia lain yang bisa melakukan kejahatan sebengis apapun, bisa melakukan kekeliruan dengan privilege masing-masing. Hanya saja, untuk mengatakan nasab mereka terputus, ya tunggu dulu. Banyak tahapan filologis yang harus dilalui untuk sampai kepada kesimpulan itu. Saya Romo Labas, ini Pengunjung Kantor, sampai jumpa.